Maaf, tidak ada pasal manapun. Baik, Bang Pitra menekankan bahwa kalau memang SP3 yang dilakukan kepolisian ini catat formil, masih ada tahapan selanjutnya yaitu pra-peradilan dan sebagainya. Apakah itu juga menjadi pertimbangan tim kuasa hukum Roy Suryo CS untuk melakukan hal tersebut? Dan siapa yang akan digugat dan apa alasannya mungkin? Oke, Mas Irsal, jadi inilah yang perlu kami klarifikasi ya, supaya publik ini juga mendapatkan informasi yang berimbang sekaligus juga mendapatkan edukasi hukum yang tepat ya. Jadi kami ini bukan mempersoalkan SP3 dalam konteks ingin men-challenge itu di pra-peradilan, tidak. Ya, kami juga tidak iri dengan SP3 yang didapatkan oleh Bang Egy dan kemudian DHL. Itu juga tidak dalam konteks itu. Tetapi karena ini adalah SP3 pertama dalam KUHP kita yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan ini SP3 pertama juga yang menggunakan restoratif justice, karena KUHP kita yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu belum mengadopsi yang disebut dengan restoratif justice. Dahulu RJ itu kan diatur secara parsial. Di tingkat penuntutan diatur dengan Perpol 8 2021, kemudian di tingkat di tingkat penyidikan diatur dengan Perpol 8 2021, di tingkat penuntutan dengan Perja atau Peraturan Jaksa Agung, kemudian juga dengan Peraturan Mahkamah Agung. Begitu kita masuk dalam transformasi hukum pidana yang kita meninggalkan sistem hukum pidana yang diwariskan oleh kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie, yang usianya sudah 108 tahun KUHP kita itu, karena kalau kita baca KUHP Belanda itu kan disahkan di parlemen Belanda oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1915 dan diberlakukan di negara Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Jadi usianya kurang lebih 108 tahun. Begitu kita merdeka, baru kemudian diterapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, karena undang-undang yang diwariskan oleh Hindia Belanda itu sifatnya lebih menitik beratkan kepada pemidanaan atau kepada retribusi, maka begitu kita melakukan transformasi hukum pidana, kita masuk dalam hukum pidana nasional yang baru, baik dalam hukum pidana material maupun juga hukum pidana formil, baru dilakukanlah kodifikasi terhadap ketentuan restoratif justice. Makanya restoratif justice yang diatur dalam KUHP kita yang baru itu luar biasa. Pasalnya aja ada 9 pasal. Dari mulai pasal 79, pasal 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, itu semua terkait dengan ketentuan restoratif justice. Jadi kalau kita bicara restoratif justice dalam konteks kasusnya Bang ES dan kemudian DHL, inilah yang bagi kami menjadi momentum untuk kita lihat dari sisi penerapan hukumnya. Jadi kalau tadi Bang Peter mengatakan tidak ada yang dilanggar dalam syarat untuk ajukan RJ. Kalau menurut Anda? Sekarang saya ingin masuk ke catatan kritis dalam konteks penerapan hukumnya. Kebetulan saya bawa SP3-nya. Ini SP3 atas nama Bang Damai Hari Lubis. Kami diberikan akses terhadap SP3 ini. Inilah yang kita sebut dokumen hukum resmi negara. Dan ini adalah dokumen Polda Metro Jaya. Oke ya. Dalam menganalisis SP3 ini, maka di sini kita harus melihat pada 2 poin. Karena di sini disebutkan ya, yaitu poin pada dasar rujukan hukum, inilah yang kita sebut dengan pondasi hukumnya, dan kemudian yang kedua adalah pada pokok materialnya. Nah, saya satu-satu ya, Bang Pitra ya, saya kalau menyampaikan ini mohon jangan dipotong ya. Nanti kalau Bang Pitra mau bantah silakan. Yang pertama saya bicara dari sisi rujukan hukum. SP3 ini karena SP3 pertama yang basisnya adalah RJ ya, di era KUHP dan KUHP baru, maka sebetulnya menurut saya kalau kita lihat pada range waktu, tanggal 2 Januari diberlakukan KUHP dan KUHP baru, tanggal 15 SP3 keluar. Jadi hanya selang 14 hari setelah keberlakuan KUHP dan KUHP baru, maka kemudian produk SP3 ini keluar. Dalam tempo 14 hari itu ya, kalau kemudian kita lihat dasar rujukan hukumnya, di sini disebutkan pertama nih ya, Undang-Undang Kepolisian. Kemudian nomor 2 itu langsung pasal 3 dan pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum saya masuk ke sini, huruf A sampai huruf M ini, kalau kemudian kita lihat syarat formil, pertanyaan kami, SP3 yang dasarnya restoratif justice ini sebenarnya penyidik menggunakan peraturan yang mana? Apakah menggunakan KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ataukah menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981? Oke, saya pertegas lagi Bang Sangaji. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa dari 2 Januari pemberlakuan KUHP yang baru,
ke-15 itu apa yang Anda Ya. soroti? Oke. Apakah waktu itu terlalu cepat untuk penerbitan SP3 itu seperti apa? Saya tidak melihat waktu itu menjadi satu alasannya, tetapi pemenuhan syarat-syarat formil. Karena gini, SP3 dengan dasar restoratif justice, SP3 itu apa sih? SP3 kan kita buka di pasal 24 KUHP yang baru. SP3 itu adalah penghentian penyidikan karena alasan pertama, bisa alat buktinya kurang. Kedua, adanya daluarsa penuntutan yaitu gugurnya hak menuntut dari penuntut umum. Kemudian ketiga, tersangka meninggal dunia. 4, ditempuh restoratif justice. Kayak itu clear. Sekarang kemudian kita buka ketentuan yang berkaitan dengan restoratif justice. Kalau kita masuk ke KUHP, terutama diatur dalam pasal 79 KUHP yang baru itu, dasar restoratif justice yang pertama adalah harus ada pemaafan dari pelapor kepada terlapor. Oke, berarti Kemudian tadi ini menanggapi apa yang itu, dikatakan yes, good. Bang Fitra, tidak perlu ada Pemaafan dari memaafkan korban. itu tadi. Nanti saya Korban jelaskan, memaafkan. nanti saya jelaskan. Ini fakta. Pemaafan itu kan artinya seseorang yang telah terluka dirinya karena diduga telah terjadi suatu tindak pidana memberikan maaf kepada pelaku. Ya. Dalam diskusi kami semalam di salah satu stasiun TV swasta, ini kemudian kami buka dan kemudian Bang DHL dan kuasa hukum Bang Egy sendiri menyatakan, loh kami nggak pernah minta maaf. Pertemuan kami dengan Pak Joko Widodo itu hanya silaturahmi, nggak pernah ada permintaan maaf. Ya, jadi itu clear. Karena permintaan maaf itu, mohon maaf ya, karena kalau kita menggunakan konsep RJ itu apa sih? RJ itu adalah mediasi penal, yaitu suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana konvensional. Baik. Dengan basis kesepakatan supaya terpulihkan namanya keadaan Baik. atau hak seseorang. Bang Sang Haji ini lebih menekankan kepada Terlapor. kesepakatan. Nah, kalau kita boleh ungkap, apa kesepakatan yang kemudian dihasilkan dari pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi sehingga menghasilkan restoratif justice? Apa yang bisa disampaikan, Bang Priyat? Ada sebuah asas hukum mengatakan contra factum non palet argumentum. Bahwasanya sebuah kata-kata akan dikesampingkan dengan fakta. Mungkin bisa saja DHL mengatakan itu di luar seperti itu. Tapi pada faktanya tidak seperti itu apa yang di dalam. Silakan saja. Terus yang kedua, mengenai minta maaf dan lain itu tidak diatur. Harus tersangka minta maaf itu nggak ada pasal mengatakan itu. Tapi kalau pemaafan daripada korban itu ada. Kan gitu. Bahwasanya korban memaafkan. Ada kemudian kalau saya keliru juga tolong koreksi, ada proses pergantian ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban. Apakah itu juga bagian dari permintaan maaf atau itu terpisah? Ya itu alternatif, itu pilihan kan gitu. Mereka mau ganti rugi, mau mengatakan apa, itulah kesepakatan tadi. Tapi yang pasti Bang Irsal, saya sudah ketemu dengan Pak Jokowi juga, membahas terkait dengan pertemuan antara DHL dan ES di Surakarta. Di rumah Pak Jokowi, saya tanya. Itu momen kemarin Anda memberi penghargaan itu kepada Pak Jokowi? Itu sebagai momen kita karena beliau juga kan luar biasa dalam memberikan kontribusi terhadap bangsa ini sehingga kita berikan apresiasi. Saya tanya sekilas kepada Pak Jokowi, ini kita bicara empat mata, ini saya bocorkan di Nusantara TV saja kan gitu. Pak Jokowi, kemarin itu benar nggak sih ada dialog antara Bapak dengan ES dan Damai Harulius terkait dengan restoratif justice? Beliau membenarkan iya. Nah terus apa yang menjadi dasar pertimbangan Bapak sehingga memaafkan dan mengampuni mantan tersangka? Jadi beliau mengatakan alasan saya karena kemanusiaan. Apalagi ada keluhan mengenai riwayat penyakit, kanker dan lain-lain di situ, ingin berobat ke Malaysia. Pak Jokowi adalah seorang negarawan dan dia juga sebenarnya tidak mau menghukum rakyatnya sendiri. Tapi karena memang ini masalah reputasi, keluarga, harkat dan martabat beliau, dia juga kan sama kedudukannya di mata hukum. Karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka dari itu Pak Jokowi memberikan pengampunan dan pemaafan sehingga terciptanya kesepakatan perkara terhadap Egy Sujana dan Damai Harulius itu dihentikan. Nah makanya terlepas adanya mau ganti rugi katanya itu alternatif menurut saya, pilihan dari para pihak. Yang pasti
para pihak menyepakati untuk menghendaki dihentikan laporan polisi terhadap mereka, dan Pak Jokowi memaafkan itu. Oke, kenapa dilakukan secara tertutup? Karena ini juga kan sudah menyita perhatian publik, sehingga publik sebenarnya harus tahu secara terbuka apa yang kemudian menjadi kesepakatan antara keduanya terkait RJ yang kemudian menghasilkan SP3. Ya, masalah tertutup ini kan dari keinginan daripada teman-teman yang mendatangi itu. Ya, katanya dia tidak mau disorot media, kan gitu. Tidak ada konferensi pers dan lainnya, silakan saja. Biar ada tawar-menawar dalam pembicaraan itu? Bukan masalah tawar-menawar, mungkin mereka itu tidak mau diganggu dan ingin mencurahkan hatinya kepada Pak Jokowi. Apakah Anda mencurigakan apa yang memberikan pengampunan dibicarakan itu, oleh gitu loh.